One. Gimana cara berdakwah meneladani dakwahnya Wali Songo? Yang pertama, menumbuhkan semangat berdakwah. Kalau kita lihat Wali Songo itu bukan siapa-siapa. Beliau hanya manusia biasa sebagaimana Rasulullah. Kalau kita lihat Rasulullah, orang yang paling dekat dengan Rasulullah, yang membela dakwah Rasulullah, dari beliau masih muda sampai beliau masih di Mekah sebelum hijrah ke Madinah, siapa? Orang yang paling dekat dengan Rasulullah, yang membantu dakwah tapi belum masuk Islam. Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar nama Abu Thalib? Enggak tahu Abu Thalib. Tahu pamannya Nabi Muhammad. Nah, siapa? Pamannya? Pamannya Nabi Muhammad. Pamannya Nabi Muhammad. Belum? Oh. Nah, kemudian siapa itu kira-kira? Orang dulu paling benci sama Rasulullah, paling benci dengan dakwah Islam, tapi kemudian menjadi orang yang cinta sama Rasulullah. Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq bukan Pak? Oh, salah. Ada yang kenal Umar bin Khattab? Oh, ada yang tahu ceritanya Umar bin Khattab? Beliau orang yang dulu paling benci dengan Rasulullah, mendakwah, kemudian paling benci dengan Islam, tapi tiba-tiba paling suka sama Islam. Nah, kalau kita melihat dari dua cerita tersebut, berarti tugas Nabi di situ apa? Bukan merubah orang. Tugas Nabi ketika itu lebih kepada menyampaikan dakwah. Nah, begitu juga yang dilakukan oleh siapa? Wali Songo. Wali Songo menyebarkan Islam bukan untuk apa? Bukan untuk merubah kehidupan, tetapi untuk apa? Menyampaikan kebaikan dan menyampaikan kebenaran. Makanya Wali Songo ketika melihat keadaan masyarakat yang di situ masih kental dengan adat Hindu Buddha, yang masih masih menyembah pohon, kemudian ngasih sesajen dan lain-lainnya yang masih konsum Arab, akhirnya dipadukan dengan kegiatan-kegiatan yang lebih Islami. Makanya mungkin kalau sekarang kita kenal ada 7 harian orang yang meninggal, kemudian masih ada korban dan lain sebagainya, itu adalah sisa-sisa dakwah. Timothy punya HP? Punya. Nah, punya akun Facebook? Punya. Instagram? Punya. Nah, TikTok? Punya. Nah, lebih banyak dipakai dakwah atau dipakai buat hiburan? Si Timothy ya? Buat hiburan Pak. Oh, buat hiburan. Oh, berubah. Ada nggak keinginan untuk Facebook, kemudian TikTok, kemudian Instagram dipakai buat dakwah? Ada nggak keinginan? Keinginan aja, keinginan. Ada Pak. Nah, udah dicoba? Udah mulai dicoba? Waktu itu pernah coba sekali. Pernah sekali. Nah, ada yang respon? Nggak ada. Oh, ada nggak ada. Nah, kayak gini. Kalau kita lihat kisahnya para dakwah wali atau lebih jauh ke dakwah Rasulullah, orang yang pertama kali mendakwahkan itu nggak langsung diterima, cobaannya begitu berat. Benar kan? Orang yang mengajak kebaikan itu nggak semudah membalikan tangan, tidak semudah joget-joget di TikTok dan lain sebagainya. Nah, maka kalau kita lihat barang-barang yang antum pakai itu
yang antum gunakan HP, TikTok, Facebook dan lain sebagainya akan dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Kalau seandainya nanti ada misalkan di HP itu kebaikan dipakai buat dakwah, mengajak orang ayo sholat, itu nanti akan jadi pertanggungjawaban. Nah, itu tugas-tugas kalian sebagai generasi-generasi muda. Jadi pelan-pelan. Ingat tadi, tugas kita bukan merubah seseorang, tapi menyampaikan kebenaran. Sebagaimana yang dilakukan para pendakwah Wali Songo ketika itu. Paham ya di sini? Jadi digunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai disalahgunakan, apalagi cuma buat chattingan sama yang jauh di sana. Ustaz mohon coba nanya satu orang lagi. Saskia Velia Putri, ada? Ada, Pak. Nah, HP-nya sering dibuat chattingan sama temennya, Iya, atau lebih sering dipakai buat denger kajian? lebih sering chattingan. Chattingan sama siapa ini? Iya, dengan teman. Nah, udah situ kan, udah ketahuan buat malam mingguan. Nah, ada Enggak keinginan nggak HP-nya dibuat dakwah? ada. Nah, ada. Ya, alhamdulillah kalau ada berarti udah tergerak ya. Semangat berdakwah. Kalau bukan di tangan antum nanti siapa lagi? Nah, selain untuk membuat semangat berdakwah, selain yang tadi, ketika kita meneladani bagaimana para wali-wali Songo tadi itu menyebarkan agama di Pulau Jawa pada khususnya dan lebih-lebih ke tanah yang lain hingga kita sekarang masih memegang agama Islam, salah satunya juga berkat Wali Songo kan? Karena menerapkan ke kakek-kakek kita yang terdahulu. Jadi semangat berdakwah di ini kira-kira dimunculkan minimal sehari, kalau nggak ada dakwah itu ada segitu. Jadi HP-nya harus dibagi. Selain buat chattingan, minimal mengingatkan sholat itu termasuk dakwah nggak? Di rumah. Di rumah. Ada, Pak. Nah, HP kamu ada niatan buat berdakwah? Dipakai buat dakwah? Ada, Pak. Nah, saya mau nanya soal yang basic sekarang. Nama Nabi Wali Songo yang ada di Jawa Barat tadi siapa? Kalau ngomong nggak tahu ya, nggak apa-apa. Santai. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Tapi pernah dengar Apa, Pak? Pernah dengar kata Wali Songo? Pernah, Pak. Coba sebutkan yang kamu tahu aja, siapa kira-kira. Sunan Gresik. Bukan. Sunan Gresik, oke. Cukup Sunan Gresik aja, Siti Nurmah. Iya, Pak. Pernah ziarah ke salah satu makam Wali Songo? Waktu dulu pernah yang ada di Banten. Banten. Yang di Banten masuk jadi Wali Songo itu? Nah, yang di Banten namanya siapa Banten? Nggak tahu, Pak. Lupa. Nggak tahu. Yang di Banten nggak termasuk Wali Songo. Yang di Banten salah satu ulama yang bekerjasama dengan Wali Songo. Namanya siapa itu, ayo? Coba saya tanya. Ini nggak tahu nih yang mana. Hasanuddin, Pak. Hah? Hasanuddin. Hasanuddin. Iya. Hah? Hasanuddin? Yang benar. Di mana itu, ayo? Biasanya kan ada itu.
Di Banten. Bukan ya? Gunung Jati di mana tadi? Di Jawa Barat. Jawa Barat. Tepatnya Di Bandung. di Bandung. Di Cirebon ya. Iya, Cirebon. Nah, kalau kita ngelihat dakwah Wali Songo itu cuma sampai Cirebon. Di Jakarta, di situ ada salah satu Jakarta itu nama asli Jakarta bro. Jayakarta. Jayakarta itu diambil dari nama surat Al-Fat. Itu salah satunya dari Cirebon, yaitu Raden Kertasila. Kemudian nanti ke Banten dan lain sebagainya. Itu nanti sejarah Wali Songo ya. Nah, kita kembali lagi. Maka untuk meneladani Wali Songo yang menyebarkan agama Islam sampai sekarang, sampai di kita nih, sampai di antum-antum semua, maka kita harus kenalan dulu lah sama Wali Songo. Jangan kita langsung hikmahnya. Hikmah meneladani Wali Songo, kita aja belum kenal sama Wali Songo. Nanti dilihat dulu gimana peran Wali Songo, Wali Songo untuk mendakwai anak-anak kita sampai kita sekarang nih. Coba saya mau tanya dulu lah. Yang singkat aja. Sitia Nabila Syafiq. Ada? Ada. Tadi sholat subuh jam berapa? Jam 5 lewat. Di Banten jam berapa? 4:30. 4:30. Tapi bangunnya ketika jam 5 lewat? Lewat 10. Lewat 10. Sendiri apa dibangunkan? Bangun sendiri. Alhamdulillah. Sholat subuh berapa rakaat? 2. Alhamdulillah. Tahu sholat subuh 2 rakaat dari mana? Ya, tahu pas ngaji kan dikasih tahu berapa rakaatnya. Nah, ketika kita tahu dari guru ngaji dan lain sebagainya, itu pasti tahu dari guru ngaji sebelum-sebelumnya, dan itu salah satunya adalah peran Wali Songo di situ. Ibaratnya gini, kenapa kita harus menghormati guru, kemudian guru pasti punya guru, guru pasti punya guru dan lain sebagainya. Kenapa kita nggak langsung baca dari Rasulullah gitu kan? Kan ngambil langsung dari Rasulullah. Ibaratnya gini, adik-adik kalau minum dari gelas sampai dari galon? Gelas. Dari gelas. Gelas kan? Bisa nggak langsung minum dari galon? Nggak bisa. Nggak bisa. Bisa, cuman kan nggak etis. Bisa langsung dari galon, tapi apa bisa dari galon? Iya bisa, cuman kayak gak sopan gitu, kayak masa paling pakai dispenser ya. Oh, pakai dispenser kan dari galon, jadi dispenser apa langsung dari mulut? Maksudnya? Apa langsung dari mulut gini? Kan pakai gelas dulu kan? Iya. Nah, kalau seandainya kita langsung ambil dari galon, kita nggak akan kuat minumnya, maka kita ngambil dari gelas-gelas. Begitu juga kalau kita belajar agama, kita nggak langsung ambil dari Rasulullah, kita ngambilnya dari gelas-gelas. Nah, gelas-gelas itu ibarat gurunya. Di antara gelas teko, nah Wali Songo itu ibaratlah jadi tekonya yang diantarkan ke gelas kita. Maka kita tahu sholat subuh itu 2 rakaat, waktunya sholat subuh. Nah, selain meneladani dakwah beliau, kita juga harus mendoakan beliau, salah satu guru-gurunya dan guru-guru yang lain. Nah, Ustaz mau nanya yang lainnya. Rizka Almara. Rizka Almara. Hadir, Rizka Almara. Ada Rizka Asmara di sini? Hadir. Nah, Rizka Asmara tadi mendoakan gurunya nggak pagi ini, sampai detik ini, dari bangun tidur sampai sekarang? Tadi pagi sih kan Kiki setiap pagi ada doa gitu.
Enggak mendoakan guru nggak? Enggak. Ada doa buat guru nggak? Belum ya? Belum. Nah, salah satu meladani dakwah Wali Songo adalah dengan mendoakan. Ya, Wali Songo minimal mendoakan biar ilmunya barokah. Mendoakan guru salah satu mendoakan beliau-beliau.